Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan mendemonstrasikan pengujian kekerasan Vickers. Pengujian ini mengacu pada standar ASTM D92. Selanjutnya saya akan menjelaskan alat dan bahan yang akan kita gunakan serta step pengujian. Ini adalah hardness tester, Vickers hardness tester. Ya, di Vickers hardness tester ini terdapat beberapa komponen utama. Yang pertama ada sini ada indenter. Ya. Indenter ini adalah intan yang berbentuk piramid. Ya. Dengan ada 4 sisi, di mana antara kedua sisi yang berhadapan sudutnya adalah 136 derajat. Nah, indenter ini tidak bisa dilepas, ini sudah permanen. Beda dengan mesin yang multi hardness tester yang bisa dilepas, diganti-ganti indenternya. Kemudian di sini ada lensa objektif. Sini ada 2 lensa. Yang pertama ada lensa dengan perbesaran 100 kali, yang ini, kemudian ini adalah lensa dengan perbesaran 500 kali. Kemudian komponen selanjutnya adalah bagian selanjutnya adalah ada ragum di sini yang berfungsi untuk mencekam benda uji atau spesimen. Ragum ini bisa digeser-geser, ya, bisa digeser-geser dengan resolusi pergerakan sebesar 0,01 mm. Jadi kita bisa mengatur jarak antar indentasi yang satu dengan indentasi yang berikutnya. Kemudian bagian selanjutnya dari hardness tester Vickers ini adalah lensa okuler. Ya. Di sini kita bisa mengamati bekas indentasi yang muncul di permukaan benda uji. Nanti kita akan amati di sini dan kita ukur. Di sini ada alat ukurnya. Ya. Kemudian bagian selanjutnya adalah monitor display, di mana di dalam display ini kita bisa inputkan berapa beban yang akan kita gunakan. Kita tinggal klik tes loadnya berapa, kita input di sini. Misalkan kita akan gunakan 10 kgf gitu ya, kita enter, kemudian kita exit. Selanjutnya kita bisa atur berapa dwell time yang diinginkan. Ya, umumnya standarnya antara 10 sampai 15 detik. Di sini bisa kita inputkan. Ya, bisa kita inputkan misalkan 15. Enter, kemudian exit. Nah, di monitor ini juga kita bisa melihat berapa nanti ukuran dari diagonal tapak tekannya. Kemudian nilai kekerasan secara otomatis akan langsung muncul di monitor ini. Ini adalah alat yang diperlukan untuk melakukan pengujian kekerasan Vickers dan kekerasan lainnya juga. Ya, itu adalah grinding dan polishing mesin. Jadi alat ini kita gunakan untuk preparasi permukaan sampel yang akan kita uji. Jadi sampel yang akan kita uji kekerasan harus memiliki permukaan yang rata, permukaannya harus paralel dan halus. Sehingga itu nanti hasil pengujiannya akan akurat. Gitu. Jadi untuk melakukan pemolesan permukaan benda yang akan kita uji, kita akan poles menggunakan kertas gosok dengan grade yang bervariasi. Ini bisa kita mulai dari grade 120, grade 240, dan yang selanjutnya ada grade 400. Nah, tentu ketentuan grade dari kertas gosok ini tidak ada ketentuan. Ya, kita bisa mulai dari grade berapapun tergantung kondisi seberapa kasar permukaannya. Baik, permukaannya mulai dari grade paling kasar 120. Nah, mesin poles ini kecepatan putarannya bisa kita atur ya, dengan cara menekan tombol plus. Kalau kita ingin mengurangi bisa tekan tombol min ya. Kemudian putarannya juga, arah putarannya bisa kita balik searah jarum jam maupun berlawanan. Nah, kita buka keran airnya untuk melakukan pemolesan. Nah, ini permukaan yang akan kita uji, kita poles.
hasil permukaan spesimen setelah dipoles dengan kertas gosok grade 120. Selanjutnya kita bisa naikkan lagi grade-nya, kita ganti kertas gosoknya hingga kita gunakan grade yang 400. Setelah permukaan spesimen kita poles, kita letakkan spesimen di ragum sini, kita cekam. Jika ketebalan spesimen lebih rendah dari tinggi ragum ini, boleh kita pakai sim atau ganjil. Karena ketebalan benda uji ini lebih rendah dari ragumnya, pencekamnya, maka ini kita kasih ganjil, kita ganjil di sini, kemudian kita ragumnya kita jepit. Oke. Selanjutnya adalah kita inputkan pembebanan yang akan kita berikan dan waktu pembebanannya. Kita bisa tekan test load di sini. Di sini ada beberapa opsi pembebanan. Misalnya saya akan gunakan 5 kg force. Enter, kemudian exit. Selanjutnya adalah menentukan waktu durasi pembebanan di sini. Ini karena sudah 15 detik, saya gunakan 15 detik. Ya. Kemudian selanjutnya adalah kita melakukan zero alat ukurnya. Berikutnya adalah kita melakukan zero pada alat ukurnya, ya, yaitu dengan cara kita lihat di dalam lensa okuler ini ada dua garis, di mana kedua garis itu kita dempetkan. Kita dempetkan kedua garis ukur tersebut. Setelah kedua garis tersebut dempet, kemudian kita set di sini, kita tekan tombol set sehingga menjadi zero. Jadi seperti inilah tampilan yang terlihat di dalam lensa okuler ini. Kita dempetkan kedua garis ukur ini, ya. Kita dempetkan, kita rapatkan. Nah, kalau sudah rapat seperti ini, kita tekan di monitor set, tombol set, kemudian dia akan mereset menjadi 0. Set dia akan menjadi 0. Selanjutnya adalah kita dekatkan permukaan benda yang akan kita uji dengan indentor yang akan digunakan, ya. Kita dekatkan hingga permukaan spesimen ini terlihat dengan jelas di dalam lensa ini, ya. Sehingga ketika kita starting pengujian, nanti indentor ini akan bergeser ke posisi start. Nah, kalau ini belum fokus terlihat di sini, bisa jadi ini terlalu jauh, atau bisa jadi ini terlalu ke atas, sehingga ketika kita tekan start di sini, indentor bisa nabrak ragum. Sehingga kita cari fokusnya di sini. Jadi seperti inilah ketika permukaan spesimen belum mendekati lensa dan belum terlihat jelas. Kita fokuskan. Jadi kita dekatkan dengan cara memutar eretan. Berikutnya adalah kita memposisikan bagian mana yang akan kita uji, ya. Jadi dengan cara melihat lampu dengan warna hijau di sini, itu adalah menandakan posisi indentasi nantinya. Jadi kita bisa geser posisi ragum ini ke kanan atau ke kiri dengan resolusi 0,01. Standarnya adalah jarak antara tepi spesimen dengan indentasi pertama adalah 2,5 kali diagonal bekas tapak tekan. Dan jarak antar indentasi yang satu dengan yang lain adalah minimal 3 kali diagonal bekas tapak tekan. Ini adalah posisi spesimen sudah pada posisinya, kemudian pembebanan sudah kita tentukan, bulatan juga sudah kita tentukan. Selanjutnya adalah kita start indentasi dengan cara menekan tombol start sini. Ya, secara otomatis indentor akan bergeser. Ya, secara otomatis indentor akan bergeser dengan pembebanan 15 detik. Lamanya, besar bebannya adalah 5 kg force.
Setelah 15 detik terlampaui, secara otomatis indentur akan terangkat kembali dan kembali ke posisi semula. Nah, lensa objektif segera menempati posisinya, lensa objektif akan menunjukkan bekas tapak tekan, kemudian kita ukur bekas tapak tekan tadi di dalam lensa okuler ini. Ini adalah bekas tapak tekan yang terbentuk dari pengujian Vickers. Selanjutnya kita lakukan pengukuran diagonal-diagonalnya dengan cara membentangkan garis ukur kita bentangkan garis ukur ini tepat pada sudut-sudut dari belah ketupat yang terbentuk akibat penekanan tadi. Nah, ini kita record. Setelah ini pas, kemudian kita tekan tombol read yang ada pada bagian lensa okuler di sini. Kita tekan, dia akan membaca, di monitor akan tampil bahwa diagonalnya adalah sebesar 0,321 mm atau 321,8 mikron. Pengukuran berikutnya adalah kita ukur diagonal yang kedua dengan cara kita putar lensa okulernya, kemudian kita lihat lagi. Nah, kita lakukan pengukuran diagonal kedua. Kita paskan. Oke, jika sudah kita tekan read kembali. Kita tekan read. Diagonal kedua akan muncul di sini dan secara otomatis di monitor akan muncul nilai kekerasannya sebesar 87,47 hardness Vickers. Jadi spesimen ini adalah jenis materialnya adalah aluminium. Jadi aluminium ini punya kekerasan 87,47 hardness Vickers. Berikutnya adalah saya akan melakukan pengujian kekerasan pada baja dengan cara dan parameter yang sama dengan pengujian sebelumnya. Kita lakukan pengecekan terhadap nilai kekerasan baja ini. Pengurangan dengan beban yang sama dan dwell time yang sama, ini adalah nilai kekerasan pada baja 191,09. Pada pengujian Vickers ini pergantian beban relatif akan menghasilkan hasil kekerasan yang sama, berbeda dengan Brinell. Pada pengujian kekerasan Vickers, salah satu kelebihannya adalah dengan beban yang berbeda, apabila kita melakukan pengujian pada material yang sama, hasilnya akan relatif sama. Berbeda halnya dengan pengujian kekerasan Brinell. Beda material, kita harus mengganti besarnya beban. Bagaimana sudah jelas penjelasan tadi? Jika ada pertanyaan, bisa ditanyakan pada dosen pengampu masing-masing. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.